Acara ini dipersembahkan oleh Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Iva Syarahman dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, penggunaan kantong plastik sebagai pembungkus makanan hangat atau panas sudah menjadi kebiasaan umum masyarakat. Namun di balik kepraktisannya justru bisa berdampak pada kesehatan tubuh. Simak informasi berikut ini. Kebiasaan membungkus makanan terutama yang hangat atau panas dengan kantong plastik telah menjadi kebiasaan lama masyarakat Indonesia. Praktik ini biasanya banyak ditemukan pada warung makan setempat. Penggunaan kantong plastik memang dinilai praktis dan mudah sebagai bahan pembungkus yang murah. Tapi di balik nilai yang ditawarkan, ada sejumlah bahaya yang bisa mengancam kesehatan tubuh. Menurut dosen gizi Ulfa Najamuddin, kantong plastik mengandung berbagai bahan kimia seperti polietilen, polivinyklorida atau PVC, polistirena atau PS, stearin, dan bisphenol A atau BPA. Ulfa menyebut ketika makanan yang panas atau hangat dikemas dalam kantong plastik, maka pertukaran bahan kimia antara plastik dan makanan semakin maksimal. Sehingga jika dikonsumsi, kandungan bahan kimia tersebut akan masuk dalam jaringan tubuh dan bisa menyebabkan berbagai masalah kesehatan, seperti kanker, penyakit jantung, masalah reproduksi, infertilitas, penyakit ginjal, dan tenggorokan. Selain itu, kantong plastik yang mengandung bahan kimia pada makanan panas juga bisa membuat metabolisme terganggu. Akibatnya, kemungkinan tubuh untuk menyimpan lebih banyak kalori yang menyebabkan obesitas pun meningkat. Kalau kita menyimpan makanan dalam plastik yang ada BPA-nya itu dia bisa menjaga suhunya. Nah, jadi terus hanya saja BPA ini setelah berbagai penelitian itu menimbulkan efek negatif ke kesehatan. Nah, salah satunya itu adalah gangguan hormon. Nah, kandungan lain dari plastik yang punya efek negatif ke kesehatan itu adalah phthalates, itu sebanyak penambah juga dalam pembuatan plastik di mana membuat plastik itu membuat lentur, memberikan struktur lentur pada plastik. Jadi seperti dalam kantong plastik ya, bukan plastik-plastik yang kaku tapi lebih ke kantongan itu ada kandungan phthalates-nya. Kemudian yang lain itu adalah stiren. Ini mungkin yang biasanya pada styrofoam itu juga, karena kan itu jenis plastik juga. Nah, itu juga punya efek negatif ke kesehatan di mana senyawa-senyawa ini bisa menimbulkan gangguan pada keseimbangan hormon. Terutama yang BPA ini menjadi kantongan plastik yang mengandung BPA itu, apalagi kalau kena panas itu kan senyawanya itu akan lebih cepat keluar dan mengkontaminasi makanan kan. Nah, itu kalau di pertama kali konsumsi itu mungkin tidak akan menimbulkan efek yang signifikan, tapi semakin lama mungkin sampai beberapa tahun itu baru kelihatan mulai ada gangguan-gangguan hormon. Biasanya kalau gangguan hormon itu terganggu, mulai ada gangguan-gangguan metabolisme, dan akhirnya karena gangguan metabolisme akhirnya salah satu organ mungkin akan rusak dan akhirnya kelihatanlah efeknya secara fisik. Itu biasanya penyakit muda terdampak itu biasanya apa? Biasanya sih gangguan-gangguan hormon itu contohnya mungkin penyakit kayak tiroid ya. Kemudian kalau yang lain itu mungkin gangguan-gangguan reproduksi. Kemudian dan mungkin efek jangka panjangnya yang paling buruk itu ya kanker. Hampir semua jenis plastik yang dipanaskan atau terpapar suhu panas dapat melepaskan bahan kimia beracun. Mudahnya perpindahan zat kimia dari plastik ke dalam makanan yang dibungkusnya itu biasanya disebabkan oleh lemahnya ikatan struktur plastik atau yang disebut hasil sisa monomer plastik. Hasil sisa monomer itu akan lebih rentan berpindah jika terpapar suhu tinggi, seperti ketika digunakan untuk membungkus makanan panas, misalnya pada bakso juga sup. Ulfa menyarankan untuk menghindari penggunaan plastik terutama pada makanan panas dan mengganti dengan wadah berbahan kaca, keramik atau stainless steel. Jikapun menggunakan plastik, gunakan yang berlabel BPA free. Zulkarnain, Unhas TV.
Pemirsa, penderita skizofrenia akan mengalami halusinasi dan delusi yang dapat mengganggu kehidupannya. Lantas seperti apa penyebab dan cara mengatasi gangguan ini? Simak informasi selengkapnya untuk Anda. Skizofrenia merupakan salah satu gangguan mental yang dapat mempengaruhi psikologis seseorang. Gangguan ini sering ditandai dengan halusinasi dan delusi. Penderitanya seperti mendengar suara yang sebenarnya tidak ada. Kondisi ini dapat mengganggu kehidupan penderitanya. Dosen yang juga praktisi psikologi sosial dan kesehatan mental Universitas Hasanuddin, Syurawasti Muhyiddin, SPSI MA, menjelaskan faktor penyebab skizofrenia dan cara mengatasinya. Syurawasti Muhyiddin menyebut, gangguan ini tidak bisa langsung didiagnosis hanya karena seseorang mengalami halusinasi sesaat. Penegakan diagnosis skizofrenia dilakukan berdasarkan kriteria tertentu, seperti durasi dan frekuensi kemunculan gejala dalam rentang waktu tertentu. Menurut Syurawasti Muhyiddin, selain faktor genetik, lingkungan dan pola asuh juga berperan besar dalam perkembangan skizofrenia. Trauma masa kecil dan kondisi psikologis yang tidak sehat bisa menjadi pemicu gangguan ini. Dosen psikologi UNHAS ini menambahkan, jika dalam hal penanganan, intervensi utama bagi penderita skizofrenia adalah pengobatan farmakologis untuk meredakan gejala, setelah itu melakukan terapi psikologis seperti konseling dan psikoterapi yang dapat dilakukan untuk membantu pasien mengembalikan pola pikirnya. Ini kita ada yang namanya DSM ya, Diagnostic Statistical Manual, itu semacam panduan diagnosa dari psikolog yang dikeluarkan oleh APA, American Psychological Association, dan di Indonesia kita mengenal juga PPDGJ, panduan itu ya yang digunakan oleh psikiater. Nah itu tuh adalah gangguan mental, gangguan psikologis yang biasanya ditandai dengan adanya halusinasi gitu, atau misalnya suara-suara yang tidak ada menjadi ada, ya halusinasi sih itu. Tapi ada banyak macamnya, ada yang paranoid yang biasanya mendengarkan suara-suara tertentu. Mungkin kita pernah mendengar cerita ada orang yang mau lompat karena mendengarkan bahwa dia harus lompat, atau mau dalam tanda kutip melukai orang karena itu. Atau ada juga yang bukan paranoid tapi yang merasa punya waham, misalnya dia seperti orang khusus atau spesial, jadi dia datang mencari pengikut dan seterusnya. Atau ada juga yang mungkin sering kita jumpai di masyarakat kita, kadang yang terlantar gitu, itu saya tidak terlalu ingat istilahnya, tapi itu ada. Jadi ada banyak macamnya, tapi gejala umumnya ada halusinasi gitu. Ya, namun penegakan diagnosa ini tentu mempertimbangkan berbagai karakteristik yang saya sebutkan, itu cuma salah satunya, dan itu biasanya bertahan bukan 1 minggu halusinasi langsung diagnosa, tapi ada kriterianya, misalnya dalam 1 bulan atau dalam 6 bulan berapa kali kemunculan. Jadi tapi itu yang saya sebutkan tadi barangkali generalnya aja gitu. Meskipun bisa dikendalikan, gangguan ini berpotensi kambuh jika ada pemicu tertentu muncul kembali. Dengan pengelolaan yang tepat, gejalanya dapat dikendalikan untuk meningkatkan kualitas hidup penderitanya. Andrea Riren Karina, UNHAS TV. Pemirsa, masih banyak orang yang menyepelekan kontrol gigi ke dokter, padahal kesehatan gigi dan mulut perlu dijaga sejak kecil untuk menjaga berbagai masalah. Lantas apa manfaat kontrol gigi setiap 6 bulan sekali? Berikut informasinya untuk Anda. Kesehatan gigi yang terjaga bukan hanya bikin senyum semakin percaya diri, tapi juga berdampak pada kesehatan tubuh secara keseluruhan. Meski begitu, masih banyak orang yang baru pergi ke dokter gigi saat sudah merasa sakit atau gigi mengalami masalah serius. Menurut dokter spesialis konservasi gigi, Dr. Gigi Umi Kalsum, MHKes SPKG, pemeriksaan gigi setiap 6 bulan penting karena pertumbuhan penyakit gigi seperti gigi berlubang dan karang gigi memerlukan waktu yang cukup panjang untuk terjadi. Dr. Umi juga mengingatkan jika saat ini telah banyak asuransi kesehatan seperti BPJS Kesehatan yang bisa dimanfaatkan untuk berobat ke pelayanan kesehatan resmi. Ia pun mengimbau masyarakat untuk tidak mudah tergiur oleh praktik perawatan gigi di tempat yang tidak resmi, seperti tukang gigi atau salon yang berbahaya. Dokter gigi, masyarakat itu dianjurkan untuk memeriksakan giginya minimal 6 bulan sekali.
6 bulan sekali. Karena 6 bulan itu dianggap waktu yang cukup untuk terjadinya perkembangan suatu penyakit gitu. Karena gigi itu tidak tiba-tiba saja lubang gitu ya. Dia memerlukan waktu yang cukup panjang, cukup lama untuk terjadi suatu lubang atau karang gigi misalnya. Nah, kontrol karang gigi itu memang biasanya kita minta pasien datang untuk 6 bulan karena dianggap 6 bulan itu ya cukuplah untuk waktu untuk tertumpuknya kembali karang-karang gigi itu. Jadi silahkan masyarakat sekarang ada asuransi kesehatan yang bisa dipakai di mana saja ya, di sarana kesehatan, di puskesmas, di klinik-klinik yang berlaku BPJS misalnya, atau ke klinik-klinik praktek swasta dokter, silahkan. Karena saya pikir ke dokter pun jangan menganggap bahwa dokternya ini sengaja nih panggil-panggil 6 bulan datang lagi biar pasiennya banyak gitu kan. Sebenarnya bukan seperti itu ya. Jadi kalau ke dokter minta penjelasan, kalau menanyakan biaya pun tidak apa-apa ya. Tanyakan ke dokternya sebelum memilih tindakan itu. Tanyakan, dok ini bagus buat saya, biayanya kira-kira berapa dok. Nah, kalau tidak setuju, tidak apa-apa, tidak jadi ya. Daripada langsung ke tukang gigi, ke salon-salon yang untuk minta di apa giginya gitu, itu bukan tempatnya. Saya kira ya silakan ke tempat pelayanan kesehatan yang benar, yang berizin gitu. Dr. Umi menekankan dengan melakukan kontrol gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali, kita dapat mencegah masalah gigi sebelum semakin parah dan menjaga kesehatan mulut untuk jangka panjang. Adi Putri Najwa, Unhas TV. Pernahkah Anda menyadari bahwa setiap alunan musik yang kita dengarkan memiliki kekuatan untuk mempengaruhi mood kita dalam sekejap? Bagaimana hal tersebut bisa terjadi dan genre musik apa yang paling efektif untuk menenangkan pikiran? Simak ulasan menarik dari psikolog berikut ini. Musik merupakan salah satu seni atau bentuk ekspresi yang mengandalkan suara serta ritme untuk menciptakan harmoni dan melodi. Musik dapat dihasilkan melalui berbagai instrumen, suara atau vokal, atau kombinasi keduanya. Dalam kehidupan manusia, musik menjadi elemen yang tak terpisahkan. Saat ini, musik telah berkembang menjadi bagian penting dari kebudayaan, identitas, dan sarana ekspresi emosional. Dosen Psikologi Universitas Hasanuddin, yang juga Kepala Departemen Psikologi Fakultas Kedokteran Unhas, Dr. Ikhlas Nanang Afandi SPSI MA, mengungkapkan jika musik tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai alat komunikasi emosional yang mampu menyentuh berbagai lapisan perasaan, mulai dari kebahagiaan, kesedihan, semangat, ketenangan, hingga perasaan lainnya. Sederhananya begini. Musik itu kan permainan auditori ya, telinga tuh. Ya, opositnya hampir semua panca indera kita itu bergenre. Mata pun itu ada genrenya, bisa mempengaruhi fluktuasi mood. Misalnya kita pergi melihat sunset itu kan lebih calming. Kita melihat sunrise itu lebih energizing, ya toh? Lebih energizing, lebih membuat kita bersemangat gitu. Sunset itu lebih calming. Sama juga di auditori, dan itu ada genrenya, ada jenis musik. Nah, contoh. Riset yang betul-betul pure calming itu kan riset yang ethnic music. Musik-musik tradisional itu rata-rata itu memang memberikan efek calming, menenangkan. Ya, suling Sunda, iya toh, itu kan memberikan petikan khas, saya tidak tahu apa namanya, itu saya lupa. Dayak, iya toh, atau pukulan atau tepukan khas Indian, musik Geronimo yang di Native Amerika. Ya, Indian itu kan memberikan efek calming, itu memang memberikan. Dan di sisi lain musik-musik genre hardcore yang keras itu kan tidak memberikan efek calming. Itu terkait apa itu? Itu kan terkait hertz, gelombang. Jadi rata-rata itu musik-musik bergenre yang menenangkan itu
berada pada, saya tidak begitu paham apa berada di posisi berapa hertznya itu, tapi memang di bawah rata-rata mungkin ya, di bawah rata-rata hertz gitu. Ini memang calming, menenangkan. Nah, genre hardcore yang musik keras, musik cadas itu kan memang cenderung keras. Hertznya pun cenderung keras itu. Desibelnya mungkin juga ya, kalau saya nggak paham itu ya, desibelnya. Iya toh? Itu mungkin sehingga itu mempengaruhi gitu. Ikhlas Nanang juga mengungkapkan, jika berdasarkan dengan beberapa riset yang telah dilakukan, musik tradisional merupakan jenis musik yang paling efektif dalam memberikan efek menenangkan. Ikhlas Nanang menambahkan, salah satu platform musik digital telah memahami konsep gelombang dalam musik tersebut dan telah menerapkannya dalam layanan mereka. Ia pun menyimpulkan bahwa musik memiliki kekuatan terapeutik yang dapat mempengaruhi mood dan psikologis seseorang. Musik dapat membuat seseorang merasa bahagia, sedih, bersemangat, atau tenang, tergantung pada jenis musik yang didengarkannya. Zara Sabita Suceng, Unhas TV. Pemirsa, keselamatan lingkungan kerja menjadi hal penting di Universitas Brawijaya. Hal ini ditunjukkan dengan keberadaan divisi K3L yang terus bergerak untuk menjaga keselamatan kerja di lingkungan kampus. Selain dalam bentuk prosedur, kini K3L UB juga sudah memiliki 59 sumber daya manusia, dosen dan tendik yang bersertifikat K3 umum sebagai salah satu ujung tombak keselamatan kerja. Jumlah ini akan terus ditambah sehingga mampu memenuhi standar dengan jumlah fakultas dan gedung yang ada di kampus UB. Keselamatan kerja menjadi hal penting bagi Universitas Brawijaya yang memiliki lebih dari 70 warga. Untuk itu, K3L saat ini menjadi salah satu hal yang terus ditata secara sumber daya manusia hingga perangkatnya. Hal ini ditegaskan oleh Sekretaris Universitas Brawijaya Dr. Tri Wahyu Nugroho kepada tim Newspoint UB TV. Wahyu mengatakan bahwa keselamatan kerja di kampus biru terus ditingkatkan dengan menambah jumlah personil yang berkualifikasi K3 umum. Saat ini sudah terdapat 59 personel dari dosen dan tendik yang memiliki sertifikat K3 umum yang tersebar di seluruh fakultas dan gedung. Jumlah ini akan terus bertambah setiap tahunnya sehingga nantinya personel yang berkualifikasi K3 menjadi semakin ideal di setiap area. Jadi yang pertama, kita memulai sudah tahun lalu, jadi K3 ini sudah setahun kurang lebih umurnya dan sudah menjadi divisi khusus ya, divisi tersendiri. Ini memang tujuannya secara organisasi kita menempatkan K3 menjadi bagian yang penting di dalam universitas. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk mengantisipasi, untuk menjadikan siapa yang kemudian bertanggung jawab, kita sudah melatih 59 SDM, baik dosen maupun tenaga pendidikan, itu sudah bersertifikasi K3 umum. Jadi kita latih sama tim dari Disnaker yang sudah berstandar BNSP, jadi sudah bersertifikasi. Itu artinya apa? Di setiap unit kerja, di setiap fakultas dan juga direktorat itu sudah ada orangnya yang nanti bertanggung jawab terhadap segala sesuatu apabila berkaitan dengan K3. Nah, kemudian yang ketiga ini kita dengan sosialisasi kerja kita setahun ke depan kira-kira apa, semua pihak kita undang. Nah, kemudian juga kita ada buku pedoman. Buku pedoman terhadap penanganan K3 di Universitas Brawijaya. Semua fakultas, semua unit kerja kita harapkan, misalnya setiap gedung itu harus punya safety induction. Setiap ini tempat P3K-nya di mana. Jadi kalau setiap ada kejadian apapun itu kita sudah melakukan antisipasi. Dengan personel berkualifikasi K3 diharapkan jika terjadi kondisi darurat, sudah terdapat petugas yang siaga dan mengetahui tindakan pertama yang harus dilakukan secara cepat dan tepat. Dari Malang, tim liputan UB TV melaporkan untuk Unhas TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Iva Syarahman mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.